Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah integral tak tentu dan aplikasi dalam bidang ekonomi atau bisnis. Integral tak tentu mengintegralkan suatu fungsi turunan fx berarti adalah mencari integral atau turunan, artinya yaitu f besar x. Jadi di sini bentuk umum integral untuk integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan f, di sini f besar ya, f besar x plus k. K di sini adalah konstanta, di mana kita akan bisa melihat suatu nilai sembarang konstanta yang nilainya tidak tentu. Kita ambil contoh untuk fungsi asal fx-nya adalah x kuadrat plus 5. Maka fungsi turunan adalah fx atau dfx per dx adalah 2x. Artinya di sini kita turunkan 2 ke konstanta dan x-nya turun, pangkat x-nya turun 1 ya, jadi x pangkat 1, 2x. Nah, ini adalah untuk turunan. Lalu bagaimana untuk integral? Jika prosesnya dibalik, integral fx dx sama dengan fx plus k sama dengan x kuadrat plus k. Ada beberapa kaidah integral tak tentu. Yang pertama adalah formula pangkat. Jadi di sini pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah k. Untuk kaidah kedua, formula logaritmik adalah integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Untuk kaidah ketiga yaitu formula eksponen, integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus k. Jadi di sini integralnya tetap, tapi ada sebabnya kenapa menjadi e pangkat x, tetap seperti integrasinya. Kemudian integral e pangkat u di sini artinya suatu fungsi, e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus k. U di sini adalah suatu fungsi fx. Nah, kemudian kaidah yang keempat, formula penjumlahan. Jika ada integral dari fx plus gx dx, artinya ini kita bisa pecahkan masing-masing menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Dan kita akan dapatkan di sini masing-masing dari pengintegralannya. Untuk fx dx menjadi f besar x, dan untuk gx integral kita integralkan hasilnya adalah g besar x plus k. Selalu ada k ya, selalu ada konstanta. Formula kelima, kaidah kelima adalah formula perkalian. Adalah integral n kali fx dx. N bisa dikeluarkan sebagai konstanta, kemudian yang diintegralkan adalah fungsinya, yaitu integral fungsi fx dx.
Dengan ketentuan di sini n-nya tidak sama dengan 0. Nah, karena semua pengali dengan 0, hasilnya pasti akan 0. Kemudian kaidah ke-6 adalah formula substitusi. Integral fu du per dx sama dengan integral fu du. Katakan di sini dx dengan dx adalah saling menghilangkan atau kita coret ya, sehingga bersisa tinggal du. Maka hasilnya adalah fu plus k. Oke, permasalahan ini kita bisa pendekatannya untuk integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Misalnya di sini bisa kita terapkan dalam bidang ekonomi atau bisnis itu pada bidang fungsi biaya, pada fungsi penerimaan, pada fungsi produksi. Pada fungsi biaya kita memiliki suatu rumus yaitu C sama dengan FQ. Karena untuk total cost, ya ini fungsi biaya total cost, itu tergantung pada berapa kuantiti yang diproduk, ya. Sehingga di sini fungsinya akan tergantung pada Q. Untuk biaya marginal ini adalah turunan dari total cost atau turunan dari C. Kita sebut marginal cost sama dengan C aksen atau turunannya dari C. DC per DQ sama dengan atau F aksen Q. Nah, sehingga biaya total tak lain adalah integrasi dari biaya marginal. Ya. C sama dengan integrasi dari MC DQ. Atau bisa juga disebut C adalah integrasi dari F aksen Q DQ. Kita ambil satu kasusnya, biaya marginal dari suatu perusahaannya adalah MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Maka carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Karena tadi kita katakan bahwa biaya total atau total cost adalah integral MC DQ, maka kita MC ini kita integralkan. Integral 3Q kuadrat min 6Q plus 4 DQ. Ini adalah persamaan yang akan kita dapatkan pada persamaan total cost. Lalu bagaimana untuk biaya rata-rata? Karena biaya rata-rata itu berarti total cost dibagi dengan berapa banyaknya ya Q. Di sini disebut AC atau average cost sama dengan C per Q sama dengan karena dibagi Q, maka nilai dari Q kuadrat min 3Q plus 4 plus Q per Q. Di sini C ya. C-nya dihasilkan dulu nilai dari integrasi C-nya. Integrasi C-nya berarti apa? Hasilnya.
Kita cari dulu di sini integrasi dari nilai 3Q kuadrat plus 6Q plus 4. Tadi kita bisa menggunakan rumus 3Q. Ini 2, Q pangkat 2 menjadi Q pangkat 3 per 3. Jadi 3/3 Q pangkat 2. 3/3 Q pangkat 3. 3/3 adalah 1. Q pangkat 3. Q pangkat 3 dibagi Q adalah Q pangkat 2. Kemudian min 6Q. Sekarang ini diintegrasikan. Q-nya berarti hasilnya pangkat 2. 6-nya dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Q pangkat 2 dibagi Q. Hasilnya 3Q. 4. Ini adalah satu konstanta. Diintegrasikan sebenarnya tidak ikut. Tapi karena 4 ini konstanta dan di sini kita akan menghasilkan suatu konstanta juga, sehingga di sini 4 plus K per Q. Oke. Nah, konstanta K K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka kita akan masukkan di sini. Kalau C-nya adalah Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Oke ya, maaf. Di sini maaf ya, Q di 4 diintegralkan Q pang 4Q ya. Karena di sini dq. Kemudian ya kita akan selalu ditambahkan dengan K plus per Q. Oke, di sini AC-nya berarti Q kuadrat karena dibagi Q semua min 3Q plus 4 plus 4 per Q. Nah, ini adalah persamaan yang didapat dari marginal cost untuk mencari persamaan cost dan average cost. Kemudian misalkan kita pada penerimaan total. R sama dengan FQ. Maka marginalnya adalah marginal revenue, disebut R ini disebut penerimaan itu disebut revenue, disimbolkan dengan R, sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ sama dengan F aksen Q. Maka di sini bagaimana penerimaan totalnya? Yang tadi kita akan cari yaitu dengan R sama dengan fungsi Q. Maka berarti penerimaan totalnya adalah integrasi dari MR dq atau dari integral F aksen Q dq. Misalkan di contoh kasusnya, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan 16 min 4Q. Maka penerimaan totalnya atau kita sebut total revenue adalah integral dari MR dq. MR-nya 16 min 4Q dq. Ini berarti 16 diintegralkan menjadi 16Q min 4Q diintegralkan. Ini kita Q-nya dipangkat 2, dibagi 2 ada 4 dibagi 2 adalah 2 Q kuadrat. Maka penerimaan rata-ratanya adalah R dibagi Q. 16 dibagi Q 16 min 2Q kuadrat dibagi Q 2Q. Nah, dalam persamaan penerimaan total konstanta
K sama dengan 0, sebab penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau dijual. Ya. Kemudian kita lihat dari produk total. P sama dengan FC, di mana P itu pengeluaran, P sama dengan FX, di mana P itu pengeluaran dan X itu adalah masukan. Marginalnya adalah marginal produk sama dengan P aksen. Ini adalah DP per DQ, DP per DX sama dengan F aksen X. Jadi total untuk produk marginalnya atau total produknya adalah integrasi dari marginal produk DX sama dengan integrasi dari F aksen X DX. Jika kita ambil sebuah perusahaan, produk marginalnya adalah 18X min 3X kuadrat, bagaimana produk total dan produk rata-ratanya? Produk totalnya artinya kita mengambil dari integrasi MPDX. MPDX dari 18X min 3X kuadrat diintegrasikan adalah, nah, X kuadrat dipangkatkan 2 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9X kuadrat. 3X pangkat 3, X-nya menjadi pangkat 3 per 3, 3 per 3-nya habis jadi 1, berarti X pangkat 3. Nah, untuk nilai rata-ratanya, AP-nya adalah P per X, jadi 9X kuadrat dibagi adalah 9X, X min X pangkat 3 dibagi X adalah min X pangkat 2. Nah, dalam persamaan produk total juga konstanta sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada barang yang dihasilkan jika tidak ada bahan yang diolah atau digunakan. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.